Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau. Oke sahabat, masihkah kalian semangat untuk bercocok tanam atau menghijaukan halaman kita? Oke, dalam dunia bonsai atau dunia tanaman hias, yang namanya stek itu sudah tidak asing lagi ya. Pasti sudah sering banget kita lihat dan sudah sering banget kita dengar ya, terutama untuk yang hobi tanaman hias atau hobi bonsai. Di kesempatan kali ini pengen berbagi cara stek lantana agar berhasil dan tumbuh. Ya, untuk cara stek sebenarnya di mana-mana itu sama, hanya kita potong, kita olah, kita tancap. Nah, kenapa sih masih ada yang belum berhasil untuk cara stek lantana? Ya, karena kenapa saya stek lantana? Jadi saya pengen mendapatkan bunga di tanaman yang kecil. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Ini masih kecil sudah berbunga, ini sudah mulai bakal bunganya numbuh. Oke. Dan ini nantinya itu bakal saya setek dengan saya nyari bibit kecil, nanti bakal saya sambung pucuk atau sambung sisip ya. Nanti bakal saya sambung pucuknya. Jadi saya kejar ukuran kecil tapi sudah mulai berbunga. Itu ya, itu hanya cerita saya. Oke, kita balik lagi ke topik. Bagaimana sih cara stek agar 100% berhasil? Begini sahabat, sebelum kita stek ya, kita harus milih batang mana sih yang layak kita stek, atau yang seperti apa sih yang layak kita stek. Oke, kita lihat langsung ke lantananya. Ya, seperti ini ada saya punya lantana ya, mohon maaf agak silau. Ya, atau yang seperti itu. Ya. Ini hasilnya. Ini hasil stek lantana. Ini putih mikro ini lokal, Jadi caranya kita hanya butuh pemilihan. Kalau pemilihan itu kita usahakan memilih bahan stek itu yang sudah mulai agak tua. Ya. Yang sudah mulai agak tua atau udah mulai mengandung zat kayunya. Ya, kurang lebih yang seperti ini. Ini bisa kita potong. Ini juga udah bisa sebenarnya sih batang-batang ini, karena ini udah agak keras ya. Tuh. Ini sudah bisa. Terus ini juga bisa, ini udah keras nih. Ya. Ini juga stek ini. Tuh batang ya. Ini batang biasa. Saya potong, saya stek. Dan ini cara stek pucuk ya, stek pucuknya. Jadi untuk pemilihan bibit stek itu usahakan yang sudah mengandung zat kayu atau sudah mulai keras batangnya, kurang lebih yang seperti ini nih ya. Jadi udah agak gede, agak keras ya. Itu untuk yang lokal. Untuk yang mikro ya tetap, walaupun mikro itu pasti kan lebih kecil, tapi tetap usahakan cari batang yang sudah keras. Jadi jangan pucukan seperti ini. Kalau pucukan seperti ini, yang dipucuk ini kebanyakan itu bakal busuk. Tapi kalau kita gunakan yang ini, insya Allah 85% pasti berhasil kalau caranya tepat. Ya, seperti ini. Ini jangan ini. Kalau ini yang kita potong, kita tancapkan ya bisa berhasil, bisa enggak. Tapi kalau ini yang kita stek, kesempatan untuk berhasil itu lebih besar ya. Oke sahabat, yuk balik lagi. Itu membahas tentang batang yang harus kita stek atau yang layak untuk kita stek. Kita bahas lagi tentang bagaimana cara kita stek atau media apa yang kita gunakan untuk menyetek. Oke. Kita lanjut ya. Ini media. Awal saya mensetek itu saya hanya menggunakan media tanah biasa seperti ini ya. Ini hanya tanah biasa, jadi belum saya campur sekam ketika awal-awal saya menstek ya. Ya, kalian bisa lihat ini enggak ada sekamnya. Ntar saya fokuskan ya, tuh. Jadi ini hanya tanah biasa. Jadi kenapa saya pilih tanah biasa? Jadi
Kalau tanah biasa itu lebih mengikat dibanding tanah yang mengandung sekam. Itu untuk saya pribadi ya, itu pengalaman saya. Jadi kalau ada pengalaman lain sahabat hijau, bolehlah disampaikan di kolom komentar ya. Karena tanah biasa itu lebih mengikat dibanding tanah yang sekam atau media sekam. Tapi ketika sudah mulai berakar, bolehlah kita pindahkan ke media yang mengandung sekam seperti ini ya. Itu udah mulai ada sekamnya ya, mohon maaf tuh. Jadi udah mulai saya tanam di media sekam ya. Jadi sebenarnya selain pemilihan batang tadi, batang yang ingin kita setek itu yang harus udah ya mengandung zat kayu itu lebih besar ya. Jangan ininya, tapi kita lihat ini. Nah, nih. Jadi ini udah keras. Ini juga udah keras. Walaupun kecil, kita cari yang keras. Oke. Jadi selain pemilihan batang yang mau kita setek, kita juga harus perhatikan media yang kita gunakan. Saya sarankan gunakan tanah biasa karena tanah biasa lebih mengikat dan lebih kencang. Karena dalam dunia setek itu tidak boleh yang namanya goyang kanan, goyang kiri, goyang depan, goyang belakang ya. Jadi harus tetap berdiri tegak ya. Jadi harus kencang. Intinya harus kencang. Nah, itu sebabnya saya menyarankan gunakan tanah biasa karena tanah biasa itu lebih mengikat dibanding media sekam. Oke. Mudah-mudahan yang disampaikan Jagat Hijau di kesempatan kali ini bermanfaat buat kalian yang ingin memperbanyak tanaman lantana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.